Jadi paling tidak kan memang harus ada yang berjuang lewat sistem. Dan kita kan krisis kepercayaan ini. Siapa kan sudah nggak ada. Partai mana? Apalagi yang malah bikin partai baru kan, malah bikin sesak aja kan. Mending bergabung kepada partai yang sudah ada, yang dalam ya relatif amanah gitu kan. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita, dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa, terangi jiwa, terangi jiwa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi ya Allah, wabarakatuh. bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senantiasa bersolawat kepada Nabi. Insya Allah yang hadir di sini semua, Anda cepat-cepat umroh, cepat-cepat haji. Amin, amin ya Yang Allah. belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh ya. Ustazah yang hafid Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Baik saudaraku, jamaah Gus Nur, sahabat Gus Nur, jamaah umat secara umum ya, pada dasarnya umum ya, umat Islam. Ini luar biasa. Ini hari kelima saya safar dakwah di Bekasi, diundang secara khusus oleh anggota Dewan ya, anggota DPD Kota Bekasi, Bang Heri Kuswara, atau nanti beliau mengenalkan sendiri. Dan ini seumur-umur baru sekarang ini saya podcast dengan seorang anggota Dewan ya. Ini nggak tahu mau ngobrol apa, tapi insya Allah ini akan menarik ini ya, akan jadi obrolan yang menarik. Nah, kita langsung sapa aja. Ini saya tamu di sini, cuman kok jadi host gitu ya, harusnya beliau yang host. Tapi ini oke lah, kita buat acara ini mengalir ya, supaya kebenarannya benar-benar natural ya, turun dari langit ya, insya Allah ya. Ini kita kemas menjadi acara ngobrol tanpa batas. Kalau orang Jawa Timur bloko suto, nggak ada sensor, nggak ada tedeng aling-aling, hijau-hijau, merah-merah, kuning-kuning, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum Bang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Saya sering dapat telepon seperti ini. Bang Heri atau Bang Eri? Bang Heri Koswara. Bang Heri Koswara ya, Bang Heri Koswara. Barakallah. Amin amin ya Allah. Tapi memang nyambung ya, nggak mungkin kalau saya podcast sama PDX misalkan ya, atau Nasdam misalkan ya, tapi sama PKS nyambung rasanya ini. Allah alam bisawab. Nanti kita kupas tuntas. Saya sering dapat telepon begini, Bang Gus Nur, ngapain sih teriak lantang-lantang, sekalian aja masuk partai. Percuma, suara lantang mau di TV, mau di YouTube, apalagi cuma di YouTube, gak akan merubah apa-apa, gak akan didengarkan. Cobalah kalau memang benar-benar niat merubah Indonesia tuh masuk partai, jadi politikus. Sering orang yang nelpon saya seperti itu. Nah, saya punya jawaban kurang lebih seperti ini. Nanti kita konsultasikan dengan beliau. Saya jawab begini. Pertama, suara lantang atau keberanian atau perjuangan ini tidak harus, saya tidak pernah mikir hasil atau tidak itu bukan tujuan, itu urusan Allah ya. Dan tidak harus perjuangan itu harus masuk parlemen, masuk partai, itu ada makom sendiri-sendiri. Dan itu bukan makom saya, itu makomnya Bang Heri ya. Lantas kemudian apalagi ya, kita nggak tahu ini suara lantangnya ada hasilnya atau tidak, kan hanya Allah yang maha tahu. Dan sekali lagi itu bukan tujuan untuk merubah sesuatu buruk jadi baik, tidak harus jadi pejabat dulu ya, semua udah ada makomnya sendiri-sendiri. Barokallah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah ayo, supaya kita nggak panjang-panjang, saya langsung serahkan aja kepada beliau. Saya nanya-nanya tentang beliau ini ya, jadi gitu Bang Heri. Iya. Mungkin Bang Heri sudah tahu kan, saya di media sosial tuh seperti itu. Gak ada benernya ini kekuasaan ini di mata saya tuh. Dan banyak orang entah itu bikin partai baru atau apalah ya. Padahal kalau menurut saya bikin partai baru hanya menambah kesalahan yang sama tuh. Saya tidak bilang mubazir, tapi kenapa tidak masuk kepada partai yang sudah ada, yang di mata umat
PKS ini yang masih tetap istiqomah ini menyuarakan kebenaran. Waktu seluas-luasnya saya kasihkan Bang Heri. Tafadhol Bang, gimana Bang? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, ini luar biasa. Siang ini saya mendapatkan kesempatan berjumpa dengan seorang mujahid, Allahu Akbar. seorang yang punya keberanian yang luar biasa, yaitu Gus Nur yang kita kenal. Dan apa yang tadi beliau sampaikan, pertama bahwa beliau sudah hari yang kelima nih Gus ya, Ya. di Kota Bekasi, dan memang sengaja saya undang rumah makan Joglo Kembar ini biar suasananya santai. Dan ternyata selama di Bekasi beliau juga menetap nggak jauh dari sini. Dan ini merupakan buat saya ini keberkahan, sebab sejelek apapun media maupun pemerintah menilai beliau, saya menganggap banyak hal-hal yang positif dari yang beliau sampaikan dalam rangka untuk mengkritik kondisi negeri kita yang kita cintai hari ini. Terkait dengan yang beliau sampaikan tadi, tentu saya karena diamanahkan hari ini Gus ya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya kenapa masuk ke partai, tentu saya juga punya alasan-alasan baik secara pribadi maupun secara umum ya. Karena PKS ini juga berdiri penuh dengan proses waktu itu bersama dengan para senior-senior saya. Kita sama lah melakukan dakwah, melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar di kampus-kampus, mengajak anak-anak muda untuk punya jiwa yang kritis gitu ya. Tetapi apa yang kita sampaikan hari itu rasanya, walaupun Gus Nur betul tadi bahwa hasil itu Allah, tetapi tetap kita harus punya ukuran. Sehingga ketika kemudian kekuatannya ada pada saat itu tahun 98 ya, membentuk sebuah partai politik, ini sesungguhnya berangkat dari makna syumuliyatul Islam. Islam itu agama yang universal, agama yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, termasuk sisi politik. Sebab kalau politik ini tidak diisi oleh orang-orang yang baik, para pejabat publik ini diisi oleh orang-orang yang rusak, maka bisa kita rasakan produk-produk undang-undang, peraturan-peraturan daerah yang mereka hasilkan pasti tidak akan punya keberpihakan kepada agama, tidak punya keberpihakan kepada masyarakat lemah. Dan ini kita rasakan hari ini. Sekarang. Makanya kami hadir di Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa mengisi ruang-ruang tadi, Gus. Alhamdulillah, PKS hari ini ternyata mulai tahun 99 sudah 5 kali ikut pemilu legislatif. Dan kepercayaan masyarakat luar biasa. Saya di Bekasi, kebetulan saya sebagai ketua DPD, dari 2 kursi sekarang 12 kursi di Kota Bekasi dari 50. Dan saya di provinsi bersama dengan teman-teman ada 21 orang se-Jawa Barat dari 120. Kita memang belum merasakan perubahan secara langsung karena kita memang masih berada di sayap legislatif. Nah, sementara pemerintah itu kan dalam undang-undang itu legislatif dan eksekutif. Makanya kami di PKS punya target besar. Di samping memenangkan sayap legislatif, kita juga memenangkan eksekutif. Kan eksekutor ini ada di sini. Kalau di sini ini hanya perencanaan saja, kuar-kuar saja gitu ya. Mungkin sama dengan Gus Nur lah, banyak kuar-kuar gitu ya. Cuma memang kalau di sini formalitasnya resmi gitu ya. Sehingga kemudian dieksekusi atau tidak, ini tergantung eksekutif. Maka target kita adalah menang di legislatif dan menang di eksekutif. Nah, berangkat dari situlah Gus Nur, maka saya secara pribadi memilih jalan dakwah saya adalah lewat partai politik. Kira-kira seperti itu. Betul, Iya. Ya. Saya boleh nggak menyampaikan aspirasi rakyat secara umum, Bang Heri ya? Tapi ini mohon maaf kalau agak tidak enak di perasaan atau bagaimana. Tapi kalau Bang Heri orang yang lurus, insya Allah nggak ada masalah. Nggak ada masalah Gus, biasa. Oke. Iya. Kan ini tanpa batas kan ya? Iya. tanpa batas. Rakyat ini capek Bang. Iya. Ya. Setiap dekat pemilu apalagi ya, ada yang belum sawah gitu kan, yang belum got gitu, ada yang tanam padi, hujan-hujan tanam padi gitu kan, terus tidak pernah berkerudung, tiba-tiba berkerudung gitu kan, tiba-tiba berubah jadi kadrun gitu ya. Itu ini rakyat muak Bang. Nah, saya harap Bang Heri tidak seperti itu, gitu kan? Gimana menurut Bang Heri? Iya.
Terima kasih Gus ya. Jadi ini memang yang coba kita menjadi pembeda. Al-Furqan. Al-Furqan. Ya. Sebab biasanya banyak kader-kader partai itu turun ke masyarakat ketika menjelang pemilu, menjelang pilkada. Tapi di PKS dengan tagline khidmat, Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan pelayanan. Ini tagline umum kita. Sehingga kader-kader PKS ini baik ada pilkada maupun tidak ada pilkada, baik menjelang pileg maupun tidak menjelang pileg, harus membahu bersama dengan masyarakat turun, memberikan pelayanan-pelayanan terbaik. Contoh misalnya, kemarin kasus pandemi yang hari ini masih melanda, yang kemudian kalau di Bekasi ini banyak wilayah-wilayah banjir, Gus ya, kita tetap membuka posko, membantu, memberikan nasi bungkus, membuka posko-posko kesehatan, menyiapkan pakaian layak pakai buat mereka. Kita selalu hadir di sana. Tidak harus pilek ya. Tidak harus pilek. Pilkada di sini tahun 2024 masih jauh, 3 tahun lagi. Tapi kita memberikan pelayanan kepada mereka sejauh yang kita mampu untuk meringankan beban mereka. Dan ternyata Gus, apa yang kita lakukan jauh-jauh hari ini terbayar. Pemerintah, masyarakat percaya. Pemilu legislatif 2019 kemarin, kita 12 kursi. Itu Allah yang berikan. Yang memberikan, merubah hati masyarakat itu bukan dengan uang, kita nggak bayar. Yakin ya? Yakin, kita nggak ada money politik. Ini PKS ya, kita nggak sama sekali membayar mereka. Tapi kalau berkhidmat, membantu, itu memang menjadi gen kader Partai Keadilan Sejahtera. Dan Allah mengabulkan dengan kemenangan di Kota Bekasi dengan 12 kursi kita. Ini apa namanya, langsung dibayar oleh Allah. Saya selalu di setiap dakwah, saya selalu kampanye seperti ini. Ya. Kalau ada caleg datang ke rumahmu, wahai saudaraku, ngasih kaos, ngasih beras, ngasih uang, gitu kan, langsung jawab begini. Saya langsung begitu, Pak. Iya. Wahai saudaraku, kalau memang engkau baik, engkau amanah, ada iman di dadamu, ada syarat agama, ada Rasulullah di dalam dadamu, maka Anda nggak perlu ngasih beras, nggak perlu ngasih uang ke saya. Nanti bila perlu aku yang akan menginfakkan hartaku, nyawaku, waktuku untuk mendukungmu. Dengan satu catatan, begitu kau terpilih, makmurkan rakyatnya, ya, tegakkan agama Allah, tegakkan kebenaran. Nggak usah beli-beli suara kaos dengan aku. Bila perlu rumahku tiap malam boleh jadikan konsolidasi, membangun boleh. Pokoknya aku akan siap menginfakkan hartaku bila perlu, asal kau amanah, asal kau baik, ada amanah, ada iman di dadamu. Tapi kalau enggak, udah bawa pulang. Aku memang miskin, tapi aku punya harga diri. Aku nggak bisa dibeli-beli pakai beras. Saya selalu kampanye seperti itu, Pak Heri ya. Iya, itu sekaligus sesungguhnya Gus sedang memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat. Tidak secara langsung. Artinya bahwa masyarakat dipahamkan bahwa memilih, menentukan pilihan itu jangan transaksional. Nah inilah yang sekarang kita lakukan Gus ya, bahwa kita turun ke masyarakat dengan memberikan pelayanan yang bisa kita mampu, kita mengetuk hati mereka terlebih dahulu. Kalau hati ini sudah terketuk, apapun, kita nggak usah minta suara, apapun mereka memberikan bantuan kepada kita saat-saat tertentu ya. Nah ini, saya kira tadi apa yang Gus Nur sampaikan, jawaban itu merupakan luar biasa. Itu secara otomatis memberikan pelajaran politik kepada masyarakat. Dan ini yang tidak dilakukan oleh partai-partai lain, bahkan oleh pemerintah saat ini. Karena selama ini memang sangat transaksional gitu ya, yang bisa kita lihat di masyarakat. Betul. Liberalis, kapitalis ya. Betul. Dan itu bukan teori Pak Heri. Saya selama dulu ya rame-ramenya politik waktu itu, saya ketemu sehotel dengan Pak Prabowo, sehotel dengan Sandiaga Uno, sepanggung. Demi Allah Pak Heri, sepeser pun saya tidak ambil keuntungan dari situ. Kemana-mana saya naik pesawat bayar sendiri. Kan saya sudah kadung jatuh ucap. Saya nggak akan, bahkan jangankan uangnya, sekedar foto berdua aja cari coba, nggak ada. Walaupun kesempatan untuk itu ada. Ya. Saya tidak mau saudaraku ya. Yang kedua, saya juga nggak jelas itu uang haram apa uang subuhat itu yang dipakai beli kaos, pakai nyetak kaos, pakai beli beras itu nanti masuk ke keluargaku, anak istriku mau jadi apa. Yang ketiga, aku nggak mau tersandra oleh itu. Kan berat di hadapan Allah nanti. Dan gitu, tersandra juga begitu dia terpilih, dia korupsi, dia bohong. Saya nggak berani ngeritik karena saya ikut makan duitnya.
Nah, maka alhamdulillah sampai detik ini Allah takdirkan saya menjadi orang merdeka. Terserah, peduli. Jadi gitu ya PKS. Iya, iya. Ya serius ya. Saya kok Serius baru Gus. denger Nanti Gus partai- boleh cari kader dimanapun secara random gitu ya. Gus kan dari Malang ya. Ya. Silakan cari kader satu PKS. Ajak podcast apakah sama jawabannya dengan saya atau tidak. Untuk meyakinkan Gus terkait dengan perjuangan kami via partai yang menjadi pilihan saat ini. Subhanallah. Gus gantian nih, saya jadi host sekarang ya. Jadi rekan-rekan sahabat Heri luar biasa ya. Jadi memang kita membutuhkan sosok-sosok orang-orang yang punya kemandirian dan keberanian. Dan saya melihat ada di diri tamu kita pagi hari ini, yaitu Gus Nur. Gus Nur, ini luar biasa ini ya. Ini terima kasih nih pertama atas kehadirannya ya. Insya Allah. Gus, ini kan hari ini kita ada satu momentum Hari Ayah. Saya ingin sisi humanis aja nih. Karena kalau sisi lain YouTube Gus Nur sudah banyak sekali gitu ya. Saya ingin mengambil dari sisi humanis yang mungkin jarang dielaborasi oleh podcast yang lain. Momentum Hari Ayah Gus ya, karena memang figur ayah ini kan figur yang sangat penting di dalam membangun sebuah tatanan rumah tangga. Tadi Gus Nur luar biasa, nggak mau memberikan sesuatu yang haram kepada istri dan anak-anaknya karena itu berakibat fatal untuk pembentukan kepribadian anak-anak kita, generasi kita ke depan. Gimana Gus, sosok ayah menurut Gus Nur gimana nih? Kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga seperti apa dalam mendidik anak-anak? Iya, ada orang tua ketika hidup itu dia selalu menyengsarakan keluarganya, anak dan istri terutama ya, zalim kepada keluarganya. Maka ketika dia masuk ke masa tua, maka hidupnya mengenaskan. Ya, dia akan ditelantarkan oleh anak-anaknya, dia akan kehilangan auranya, dia nggak punya tempat bersandar. Bahkan ketika mati pun nggak ada anaknya yang berziarah ke makamnya. Auzubillah. Bahkan banyak yang bukannya disiram air kembang, bahkan disiram air kencing sama anaknya ya. Ada orang tua yang sampai seperti itu. Karena semasa hidupnya dia gagal jadi ayah, dia gagal jadi suami. Nah alhamdulillah Pak Heri semua karena Allah, semua berkah Allah. Kalau bukan karena Allah nggak mungkin, karena saya juga berangkat dari laki-laki biasa, laki-laki yang tanpa pendidikan formal. Saya berangkat dari laki-laki preman jalanan, pedagang asongan. Rasanya juga saya sangat bersyukur gitu. Sampai di titik ini, saya siap mati, saya siap mengorbankan apapun saja demi kebahagiaan anak, kebahagiaan istri, yang halal, yang berkah. Capek, safar berbulan-bulan, tiket beli sendiri, hotel biar sendiri, dengan berbagai macam romantikanya di jalan, suka duka, saya nikmati. Ya capek lihat video call sama anak sama istri, hilang capek. Masya Allah. Gitu kan? Nah jadi anak istri bagi saya kedua setelah iman. Ya, nomor satu iman, Allah, Rasulullah, orang tua. Dan yang ketiga anak dan istri. Saya siap lapar, saya siap menderita, saya siap bahkan kehilangan kehormatan sekalipun. Yang penting anak istri tetap bahagia. Oke, Gus, tentu kita sudah memahami lah gimana karakter dan figur Gus Nur hari ini ya. Tentu ini kan lahir tidak tiba-tiba. Pasti di belakangnya ada sosok ayah maupun ibu yang memberikan pendidikan sehingga kemudian terbentuklah karakter seperti itu. Apa Gus nilai-nilai pendidikan yang mungkin sempat diajarkan ayah sehingga terbentuk karakter anak yang punya kemandirian dan keberanian? Tanpa mengurangi rasa hormat orang tua saya ya yang nonton ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun. Sebenarnya ibu masih ada, tapi sejak umur 7 tahun orang tua sudah pisah. Jadi kasih sayang seorang ibu itu udah tidak saya dapatkan. Figur seorang ibu sudah jarang, sudah tidak kumpul dari kecil. Baru sekarang ini sudah komunikasi, alhamdulillah. Orang tua meninggal, bahkan meninggal di saat saya masih proses mencari jati diri. Ibarat kata sholat masih bolong-bolong tuh orang tua meninggal tuh ya. Nah jadi pokoknya ini saya dapatkan dari mana Gus? Ya, karakter yang terbentuk kuliah di Universitas Kehidupan. Oh, insya Allah. Pondok pesantren. Saya pernah dengar seorang motivator ya. Beliau ceritanya begini. Ada seorang anak kecil
masih pelat-pelat gitu, umur 5 tahun, 4 tahun. Dia mendatangi ayahnya sambil bawa buku cerita. Ayah dengan suara cedal. Ayah, adik punya buku cerita gitu. Bacain dong ya, sambil bermanja-manja. Tapi ayahnya cuek. Ayahnya di depan laptop. Adik, papa sibuk, ke mama dong gitu. Tapi mama juga sibuk ayah gitu. Akhirnya papanya tetap cuek. Anak itu tiba-tiba maju memegang pahanya papanya itu. Ayo dong pak, bacakan buku ceritanya gitu. Ternyata Pak Heri, ayah itu langsung noleh, dibentak anak itu. Adik, papa sibuk. Sana ke mama. Ngerti, papa sibuk. Coba. Anak belum punya hak untuk ngerti, disuruh ngerti. Harusnya bapaknya yang ngerti. Berapa lama sih baca buku cerita gitu. Nah, singkat cerita, anak itu ketakutan lari ke mamanya. Mama, adik punya buku cerita. Bacain dong mah. Ternyata mamanya sibuk di ini. HP. Sibuk. Mama lagi sibuk sayang, ke papa dong gitu. Saya potong ceritanya, ini ceritanya terlalu panjang. Akhirnya anak ini saya nggak ngerti, Allah yang menggerakkan ya. Kok ngerti? Tiba-tiba anak ini entah putus asa atau bagaimana masuk kamar tidur. Nah besoknya seperti biasa, bapaknya ke kantor, ibunya ke kantor, anaknya diantar supir ke sekolah. Qadarullah kecelakaan. Kecelakaan, mati supir dan anak itu dengan jasad yang hancur. Di telepon itu, ayahnya sama mamanya yang lagi kerja, di telepon rumah sakit. Betul dengan bapak fulan, betul dengan ibu fulan, iya. Cepat ke rumah sakit, anak bapak, anak ibu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Gimana kalau antum di posisi itu? Dunia seperti hilang gitu kan. Semua ditampakkan, kebut tancap gas, lari ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit, dia lihat jasad anaknya tertutup kain kafan, bersimbah bercak darah. Udah dengan jasad yang nggak utuh. Gimana? Saya potong ceritanya ya. Di kuburan, di acara pemakamannya, ini hujan-hujan nih. Bapaknya pegang buku cerita itu. Yang tadi malam diminta bacakan itu. Begitu yang ngelayat pulang, bapaknya ambruk tersungkur di makam anaknya sambil ngomong begini. Nah, maafkan papa ya nak ya. Sekarang papa bacakan buku ceritanya ya nak ya. Dengarkan ya nak ya. Maafkan papa, tadi malam papa nggak bisa baca buku cerita ini ya anaknya. Dibaca buku ceritanya di atas pusara anaknya. Nyesel, percuma Pak Heri. Lambat. Saya dapat itu masuk ke kolbu yang paling dalam. Dan sejak itu saya berjanji, saya tidak akan kehilangan waktu sholat saya. Dan saya tidak akan sia-siakan momentum kebahagiaan untuk anak. Tidak ada jarak di dimensi ruang dan waktu untuk anak saya. Walaupun saya di Bekasi, anak di rumah, nggak ada jarak. Ya batin terus nyambung, anak istri terus nyambung. Dan itu sumber kekuatan saya. Di dalam tahanan Pak Heri di Bareskrim, ada teman sekamar saya itu kalau video call sama anaknya, dia bohong. Papa di mana? Papa di Singapura nggak? Gitu. Papa lagi kerja. Padahal di Bareskrim, di penjara. Dia menutupi, dia malu katanya. Tapi saya enggak, Abi di mana? Abi di penjara ya katanya di sana paling kecil. Iya nak, Abi di penjara. Abi mondok di sini ya. Abi bangga, enggak usah malu punya Abi di penjara. Jadi tak tunjukkan itu. Nah, seperti itu kurang lebihnya Pak Heri ya, bahwa itu pertanyaan, itu jawaban saya. Yang nonton, wahai saudaraku, sehebat apapun dirimu, gelarmu, titelmu, intelektualmu, bahkan gajimu, mau 1 miliar per hari omsetmu, tapi kalau anakmu kehilangan figur seorang ayah, istrimu kehilangan figur seorang suami, tunggu kehancuranmu. Gitu Pak Heri. Luar biasa. Sahabat Bang Haka, kita bisa merasakan betapa pelajaran yang sangat luar biasa dari Gus Nur ya. Di balik keberanian dan kepribadian yang luar biasa, ternyata ada sifat kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Dan itu ada dalam pribadi Gus Nur. Sisi humanis yang kedua Gus Nur ya. Ini lompat-lompat aja ya. Gus Nur kan ini dikenal dari NU ya. Insyaallah. Kita semua ini suka musik lah kira-kira gitu. Ini saya mau ngangkat sisi-sisi humanis ya. Gimana Gus? Apakah dalam rutinitas kegiatan dakwah Gus Nur kan pasti banyak memikirkan umat,
gitu ya. Bahkan saya dengar juga punya pesantren mengelola dengan gratis, ini luar biasa. Adakah sisi-sisi lain musik misalnya yang Gus Nur sering pendengarkan sehingga bisa membuat rileks gitu ya, Iya. sekejap saja gitu ya, Iya. kemudian beraktivitas kembali. Kebetulan saya juga pengarang musik. Masya Allah, masuk pengarang lagu? Ya, pengarang lagu ya. Saya udah bikin lagu kurang lebih 50 lagu ya. Masya Allah. Di dalam penjara 10 bulan kemarin saya dapat 10 lagu. 10 bulan 10 lagu, berarti 1 bulan 1 lagu itu. Ada di YouTube ya, di Gus Nur 13 Official. Saya nggak tahu nih, kalau musiknya orang lain saya jarang mendengarkan. Oke. Jadi literasi tentang musik saya nggak ngerti, kecuali hanya Roma Irama aja. Yang lain saya nggak kenal. Saya lebih mendengarkan sholawat, musik sendiri. Atau tadi siapa tadi yang nyanyi satu bar tadi, ini beliau nih, subhanallah. Ada lagu-lagu saya yang cocok dengan vokal antum nanti. Yuda. Mas Yuda ya. Mas Yuda. Boleh. Ada 50 lagu. Iya. Yang kemarin saya ciptakan terbaru di penjara itu bahkan judulnya Istriku ada, Anakku ada. Terus bahkan Hakikat Rindu ya. Itu bisa dilihat di YouTube. Di YouTube. Atau saya bocorkan di sini satu syair ya. Boleh, silakan Gus. Ini saya persembahkan untuk istriku ya. Iya. Istriku, kini baru terasa betapa dirimu adalah wanita yang mulia, teramat mulia, dan sangat mulia. Gitu Pak. Wah, luar biasa. Nggak kalah dengan Bang Yuda tadi ini. Masya Allah. Ya begitu. Baik, jadi sahabat Bang Heri luar biasa ya. Jadi sisi humanis yang mungkin selama ini kurang digali ya dari sosok seorang Gus Nur ini ternyata luar biasa. Humanis yang ketiga nih Gus ya. Oke. Gus Nur usia berapa sekarang Gus? Saya lahir 74. 74 ya, berarti sekarang 47 ya. Saya ingin mengambil satu fase saat remaja Gus ya. Artinya usia 14 sampai 20 tahun lah Gus ya. Iya. Nah, biasanya kan saat itu anak-anak pasti punya kecenderungan suka untuk olahraga Gus ya. Ya. Kalau Gus Nur apa nih olahraganya yang digeluti sampai hari ini? Saya dulu pelatih silat. Pelatih? Iya. Bukan hanya ikut silat, pelatih ya? Saya pelatihnya. Di Pagar Nusa itu saya dulu bagian pengembangan fisiknya di usia-usia segitu. Iya. Pelatih silat dan saya suka sekali kungfu ya. Saya hobi kungfu. Orang tua juga pesilat juga. Iya. Mbah-mbah juga pendekar. Masya Allah. Nah, ya cuman biasa lah mungkin pancaroba ya. Nah. Ya, akhirnya ya jarang olahraga juga sudah. Tapi alhamdulillah mungkin bekal-bekal genetik silat itu ya sampai sekarang tetap ke bawah. Maksudnya walaupun safar non-stop itu jarang lah jatuh sakit, ya, ngedrop, masuk angin apalagi itu jarang. Alhamdulillah. Kalau nggak betul-betul pernah sih di Payakumbuh dulu ambruk, akhirnya batal beberapa jadwal karena nggak keluar suara. Oke, jadi intinya di umur-umur segitu saya hobi aktivitas hanya silat, olahraga, kungfu gitu. Iya. Akhirnya cukup ya. Wah, luar biasa. Dan itu saya udah nyari uang Pak Heri. Di usia segitu saya udah nggak sekolah. Mandiri udah ya? Saya cari duit. Saya dagang obat, main-main sulap di pinggir jalan-jalan itu, di pasar-pasar itu. Iya. Saya main debus, main akrobat, ya menghipnotis orang, ya nipu orang, gendam orang, campur di situ. Itu masa kecil saya habiskan di situ. Oh, luar biasa. Jadi udah ngadepin orang, udah ngadepin berbagai macam karakter orang, udah segitu. Ya tapi ya istidrot lah ya, dorot semua, dagang obat ya bohong ya nipu. Luar biasa sahabat Bang Heri ya. Jadi kalau menggali beliau, apalagi kita tulis dalam sebuah biografi mungkin banyak sekali hal-hal yang menarik ya. Tentu kesempatan podcast kali ini nggak mungkin bisa terkupas semua. Gus silakan, sekarang Gus lagi hotnya, gantian. Ya langsung aja biar masyarakat Bekasi menonton atau di luar Bekasi ya menonton. Jadi paling tidak kan memang harus ada yang berjuang lewat sistem. Dan kita kan krisis kepercayaan ini. Siapa kan sudah nggak ada, partai mana? Apalagi yang malah bikin partai baru kan malah bikin sesak aja kan. Mending bergabung kepada partai yang sudah ada.
yang dalam ya relatif amanah gitu ya. Jadi kalau ada orang nanya ke saya, Gus Nur milih yang mana nih? A atau B? Pilih yang pengkhianatannya itu nggak teramat-amat aja. Kalau misalkan di A koruptornya 9, yang di B koruptornya 1, ya udah pilih yang B itulah. Minimal masih menang lah gitu ya, kesuciannya masih menang. Nah, Bang Heri, apa visi misi kedepannya lah? Ini Bekasi mau dijadikan apa, atau PKS mau dijadikan apa, atau negara mau dibuat bagaimana visi misinya PKS? Baik Gus, terima kasih. Tapi sedikit saya boleh mengkoreksi ya. Saya bukan tidak menerima, tetapi di awal tadi saya sampaikan bahwa asiasah politik ini kan bagian dari makna sumuliyatul Islam. Dia sama dengan pendidikan, dia sama dengan peradaban, dia sama dengan perbankan, dan di sini politik. Cuma jalur yang kita ambil untuk melakukan perubahan lewat politik ini. Sehingga karena dia adalah untuk berdakwah, maka Gus, kita tidak akan melakukan kemunkaran di sini. Kalau ada, itu manusianya, bukan ininya. Bukan sama dalam dunia pendidikan apa? Ya murni juga, jelas. Pasti ada oknum di sana. Saya ingin menegaskan itu ya. Jadi, insya Allah kalau kita mencoba sekuat mungkin, apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan sama. Kita tidak akan membohongi rakyat gitu ya. Kalau ada oknum, itu biasa, namanya manusia. Kadang-kadang di bidang apapun, selalu ada orang yang membuat kesalahan di dalam pekerjaannya. Nah, kalau untuk Bekasi, Gus, insya Allah target kita tahun 2024, ini masih lama ya. Setelah Allah memberikan kemenangan di sayap legislatif, maka kami dengan teman-teman PKS dan sudah diamanahkan oleh Presiden PKS, Ustadz Ahmad Syekhu, bahwa Kota Bekasi harus memenangkan di sayap eksekutif. Karena menang di legislatif, kita belum bisa merubah warna dan wajah kota. Karena tadi tupoksi legislatif kan sangat terbatas. Sementara yang mengeksekusi seluruh kebijakan, yang mengangkat birokrat, itu semua ada di ranah eksekutif. Maka 2024 ini dengan bantuan Masya Allah, para alim ulama, jaringan-jaringan yang ada ini sudah bersama-sama dengan kita untuk menuju satu kemenangan di sana. Mohon doa aja Gus ya. Baik. Saling mendoakanlah. Saling mendoakan. Mudah-mudahan sayap legislatif dan eksekutif ini, khususnya tadi karena Gus Dur nanya di Kota Bekasi, ini bisa kita dapatkan sehingga mudah-mudahan Kota Bekasi menjadi proyek ya untuk membangun warna kota ala khas PKS ke depan seperti apa? Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur insyaallah. Jadi sebagai penutup ya umat ini yang umum ini ya, kan Anda nggak bisa merubah sistem, Anda nggak bisa merubah negara, Anda nggak bisa merubah apapun. Misalnya dulu, negara korup, Anda nggak mungkin bisa merubah kalau dengan dari luar saja kan, Anda butuh saluran aspirasi, maka ini bukan endorse, ini bukan iklan, tapi Anda udah dengar sendiri tadi, ya minimal, monggo, salurkan suaranya, pilih dengan berjuang, dengan ikhlas lillahi ta'ala, kalau tidak minimal selipkan doa di setiap sholat 5 waktumu. Semoga Bang Heri dikasih keistiqomahan, keberkahan, rezeki rumah tangga. Amin, umur, amin, amin, dan ya Allah. semuanya. Amin. Amin, amin. Ya Allah. Cukup ya? Cukup Bang Heri? Baik, alhamdulillah. Saya nutup ya. Tutup. Baik, seluruh jamaah Gus Nur yang saya hormati dan saya cintai, juga sahabat Bang Heri Koswara, saya kira pertemuan yang singkat tapi penuh keberkahan yang Allah berikan kepada kita, dan kehadiran beliau di Kota Bekasi, dan kita sempat bersilaturahim pada siang hari ini suatu nikmat yang luar biasa, tanpa ada perencanaan, tanpa ada janji, tapi takdir Allah menentukan hari ini saya berjumpa dengan seorang yang punya kemampuan dan keberanian yang luar biasa, tanpa konsep, alami, tanpa batas, gini nggak ada gitu ya. Cukup ya sekalian, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus ya. Masya Allah. Kopinya nikmat sekali. Nikmat sekali Om saya.